Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ahibbah amma ba'd. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan asbab ziyadatil iman wa nuqsanihi. Sebab bertambahnya keimanan dan juga sebab-sebab yang menguranginya. Dan masih berbicara tentang Al-Quran Al-Karim. Kalau di buku terjemahannya katanya halaman yang berapa? 41 halaman 41 atau 40? Hah? Kumaha ieu teh? Nu leres halaman sabaraha? Dipaskeun 40 gitu. Taib, ikhwas sekalian rahmatullahi Allah. Ini nampaknya pembahasan kita ini kita akan loncat-loncat ya. Karena panjang, kita akan bahas yang penting-pentingnya saja. Jadi sisanya bisa dibaca insyaallah dan mudah-mudahan dibaca ya, supaya kita bisa lebih banyak menyingkat waktu dan menambah faedah ya. Karena ini panjang. Syekh punya kebiasaan dalam kitab-kitabnya itu mencampurkan antara dalil dan kemudian dengan kisah beliau ataupun mengutip perkataan ulama yang panjang-panjang. Itu kebiasaan Syekh Abdul Razak ya. Makanya kalau tidak sabar capek. Kalau tidak sabar, kalau Anda melihatnya lebih ke arah supaya kita bisa nambah faidah dalam artian ini selesai kita pindah ke kitab yang lain yang insyaallah Anda usahakan lebih ringkas dari ini insyaallah ya, supaya kita bisa dapat membahas banyak kitab dan artinya itu kita insyaallah mendapatkan banyak faedah biidznillah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah, jazakumullah khair. Berarti kandungan Al-Qur'an ya, yang itu ya. Kandungan Al-Qur'an itu menambah keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tentunya setelah menyebutkan banyak dalil ya, Syekh hafizahullah taala, beliau kemudian membahas atau menekankan bahwa kandungan Al-Qur'an Al-Karim dialah yang bisa menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungannya itu yang inti. Selain bacaan. Kalau kita bicara ta'thir itu artinya pengaruh Al-Qur'an kepada seorang muslim, kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka bacaannya saja sudah memberikan pengaruh. Apa dalilnya? Bahwa bacaan Al-Qur'an itu memberikan pengaruh kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menunjukkan bahwa Quran itu membacanya saja, jadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi obat, kemudian jadi petunjuk, kemudian jadi nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ada sebutnya dalam buku itu, ada di halaman sebelumnya ya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Ayat yang keberapa? 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un." Lanjutannya apa? "Wa rahmah lil mu'minin." Kami turunkan di dalam Al-Qur'an perkara atau ayat-ayat yang menjadi obat dan kemudian rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Obat pertama syifa. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan
Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam salah satu kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan bahwa syifa di sini artinya syifaul qulub yang pertama. Syifaul qulub, obat hati. Karena hati itu memiliki penyakit-penyakit yang harus diobati. Nah, obatnya Al-Qur'an Al-Karim. Apapun itu. Kita punya masalah bukan hanya dengan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Yang kedua, syifaul abdan. Yang kedua, syifaul abdan, obat bagi tubuh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Dan caranya gimana? Membacanya, ya. Nah, itu kemudian muncullah apa yang disebut dengan apa? Kalau untuk badan, ruqyah. Ruqyahnya disebut ruqyah apa? Syar'iyyah. Yang paling kuat dan yang paling utama Al-Qur'an Al-Karim. Setiap hurufnya, setiap ayatnya adalah obat. Setiap huruf, setiap ayat adalah obat. Makanya baca itu sesuatu yang sangat bernilai bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Selain pahala ya, selain pahala. Kita lanjutkan dulu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala rahmah. Yang kedua rahmah. Rahmah ini mencakup seluruh kebaikan. Rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan datangnya seluruh kebaikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya doa atau ada doa beliau di mana beliau meminta rahmat Allah atau bahkan beristighotsah, minta tolong sama Allah dengan rahmatnya. Ada doanya, antum hafal insyaallah. Pak Ketu, mangga. Depannya begini Pak Ketu, ya Hayyu ya Qayyum. Fadhal. Pak Sekjen. Tong awal lahunggul. Barakallahu fiik. Bukan. Itu mah doa buka puasa. Ujungnya buka puasa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Masyaallah, barakallahu fikum. Hah? Lain gitu. Baik, ya. Kenapa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dengan rahmat Allah beliau beristighotsah? Artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna rahmah miftahu kulli khair. Karena rahmat Allah itu pembuka seluruh kebaikan. Makanya ketika seseorang dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang dia dari seluruh kebaikan. Makanya seorang mukmin yang harus dikejar, yang harus dijadikan tujuan salah satunya adalah bagaimana dia mendapatkan rahmat Allah Rabbul Alamin. Dan jalannya banyak. Semua ketaatan itu mengundang rahmat Allah. Ketakwaan kepada Allah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalilnya banyak. Baik, ini yang perlu kita ingat. Makanya para ulama menekankan bahwa Al-Qur'an itu bisa diambil manfaatnya hanya dengan sekedar membaca. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu tidak menginginkan hanya baca. Coba, ana mau tanya sekarang. Ada nggak perintah Allah kepada Nabi untuk baca Al-Quran? Pak Ajis. Iqra. Itu yang pertama. Ayat pertama apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi. Berapa ayat yang pertama? 5, betul. 5 ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW. Setelah itu ada perintah baca lagi tidak? Ada. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Surat apa ayat berapa? Ayo jemaah. Surat apa ayat berapa? Supaya tunduh. Ahsan, barakallahu fiik. Surat Al-Muzammil ayat 4. Mas mau siapa nama itu? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Aziz. Oh walad, masyaallah, barakallahu fiik. Allah ibarik fikum, Masya Allah. Barakallah. Pantesan mirip. Benar, Masya Allah, barakallahu fikum. 30 juz hafal. Barakallahu fikum, Masya Allah. Hah? Musyrif di mana? Sebelumnya Ustaz Reza. Oh, barakallahu fikum. Masya Allah. Taib. Surat Muzammil ayat berapa? 4. Betul jemaah? Dari jemaah udah lepi. Coba. Sama beliau diurut ya ayyuhal muzammil. Baik, ya. Allah Subhanahu wa taala suruh baca.
Suruh baca. Maka yang tidak boleh ditinggalkan berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim itu adalah qiraah, baca. Itu hal pertama yang membuat kemudian seseorang bisa menjadi ahlul Quran. Jadi tulis kata para ulama, di antaranya Imam Syaukani, beliau mengatakan, ya. Dan ini beberapa ulama yang lainnya sama, pendapatnya sama. Jadi syarat seseorang jadi ahlul Quran itu satu, ya, itu tilawah. Gak mungkin seseorang jadi ahlul Quran, ya, kalau tidak baca, gak mungkin, ya. Padahal ahlul Quran itu kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dikejar. Ya. Ahlul Quran pertama itu tilawah. Makanya Nabi memberikan batasan tilawah dalam satu hari, dalam satu bulan atau di dalam kehidupan, ya, kita sudah tahu semuanya. Sebulan minimal, lebih cepat boleh. Maksimal lebih cepat berapa hari? 3 hari. Kata Nabi yang lebih dari itu tidak akan bisa mencerna makna Al-Quran Al-Karim. Dan itu yang disesali oleh sahabat siapa? Nyesel. Itu gara-gara satu sahabat yang bilang saya masih kuat ya Rasul. Saya masih kuat. Terus sama Nabi dipendekin lagi. Sahabat siapa? Wallah ya akhi. Ya Ali. Abdullah bin Amr bin As. Yang akhirnya disesali di akhir hayatnya. Karena beliau termasuk sahabat panjang umur. Dia bilang, coba dulu saya mengikuti saran Rasulullah SAW. Ya, karena beliau kemudian istiqomah 3 hari sekali khatam. Tapi berat nggak jemaah? Orang masakah lagi berat atuh? Ya, setahun sekali aja sudah ngos-ngosan, ya. Apalagi 3 hari sekali. Tapi bagi yang dirahmati oleh Allah mudah, insyaallah taala. Tapi syahidnya di sini Rasul atau Islam memberikan aturan. Baca, karena harus baca. Karena bacanya seseorang terhadap Al-Quran, pembacaan dia menunjukkan besarnya cinta dan dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bicara cinta Allah kalau tidak suka baca Al-Quran. Ya, bagaimana bisa cinta kalau kalimat-kalimatnya saja tidak pernah diulang, tidak pernah dibaca. Antum kan kalau dapat surat, naon? Waduh, Masya Allah. Dua, manusia itu 2. Surat cinta, surat tagihan. Dibaca terus. Itu kumaha tanggal sabaraha. Itu selalu dibaca. Ya, tapi Al-Quran Al-Karim tidak pernah dibaca. Ya, maka ini tidak mungkin dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, ahlul Quran itu, kalau menurut antum kira-kira apa? Ahlul Quran itu harus apa? Yakin tadabbur atau sebelum tadabbur ada? Ahsan. Ya'mal. Tapi memang sebelum itu yang paling ditekankan kita bisa beramal, kita bisa mengamalkan kalau apa? Kalau paham itu tadabbur. Tadabbur. Nah, cara tadabbur itu gimana? Cara tadabbur itu seperti apa sebetulnya? Sebelum memikirkan, 1, paham makna. Paham makna tuh. Tengah arti mah kumarek tadabbur. Coba, berarti harus belajar bahasa apa? Masya Allah. Insya Allah sudah belajarnya. Insya Allah? Hari apa? Toh insya Allah. Suganti insya Allah sudah gitu. Baik, harus. Paksakan. Mau private atau apapun paksakan, belajar. Ya. Karena kalau tidak paham makna, tidak mungkin tadabbur. Oh Ustaz, dah gampil nama. Ada terjemahan. Ingat, terjemahan itu tidak akan membantu antum. Ya, karena terjemahan itu bisa jadi terjadi apa? Kekeliruan dalam terjemahan. Dan kadang-kadang makna terjemahan itu tidak seperti yang diinginkan oleh makna dalam bahasa Arabnya. Karena susah cari padanan katanya, susah. Jadi dicari yang mirip-mirip. Ya, jadi nggak pas. Maka harus belajar bahasa Arab. 1. Yang kedua apa? Kalau sudah paham makna, baru tafakkur. Baru mikir. Tafakkur namanya. Memikirkan hikmah dalam satu ayat. Memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Itu namanya apa? Tafakkur. Dan yang dipuji sama Allah dalam surat Al-Imran, itu orang yang tafakkur, mengingat Allah, memikirkan Allah ayat-ayatnya,
qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ini timingnya sudah dijelaskan sama Allah. Orang yang benar-benar tafakur itu berdiri, duduk, tiduran. Itu semua diisi dengan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waduh, wah itu. Ayo hirup ya. Cobaan kehidupan. Berdiri, duduk, tiduran, pusing. Riut, ya kumaha hirup teh. Baik, kalau yang semestinya adalah tafakur. Dan yang memudahkan tafakur adalah banyaknya interaksi dengan Al-Quran. Baliknya ke sini lagi. Terus tilawah. Orang yang suka baca Al-Quran Al-Karim itu akan selalu dekat dengan kemungkinan apa? Paham makna dan kemudian mentafakuri. Yang akhirnya jadi apa namanya? Paham makna dan tafakur itu jadi tadabbur. Baru setelah tadabbur yang berikutnya amal. Para ulama bilang amal yakni mengamalkan hukum, ya. Mengamalkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Yang haram apa dalam Al-Qur'an? Coba cek. Dalam Al-Qur'an yang haram apa? Khamar, terus zina, terus riba. Babi, terus apa lagi? Zina. Balikan deh ya teman. Gak ada hal lain. Apa coba? Li'an itu apa? Memfitnah seorang wanita dengan tuduhan berzina. Gak boleh, haram. Terus apa lagi? Gibah. Masya Allah. Terus membunuh. Iya. Oh, poligami. Dia haramkan poligami. Bahaya ya mah. Bahaya. Tekaci ya mah. Oh iya, lebih dari 4 tidak boleh. Tapi ada ayat yang membolehkan lebih dari 4. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW ada. Tapi khusus Nabi. Kita nggak boleh. Anak nggak akan komentar. Baik. Nah, beramal dengan hukum. Kemudian yang sering dilupakan yang berikutnya, ahlul Quran itu harus apa? At-takhalluq namanya. Takhalluq. Coba kira-kira artinya apa takhalluq teh ya? Tulis takhalluq. Takhalluq bil Quran artinya adalah berakhlak dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran itu mengajak kita kepada jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang membuat seorang hamba Allah itu menjadi hamba yang berakhlak. Dan akhlak, ingat, tulis di bukunya. Akhlak itu tanda kesempurnaan iman. Gak ada kesempurnaan iman tanpa akhlak. Gak ada. Ya, dan itu kata Nabi Muhammad SAW. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Cek, Anda mau tanya. Akhlak itu tanda akhlak ya. Artinya orang yang beriman mengamalkan Al-Quran, akhlaknya baik, tandanya apa? Takut kepada Allah. Terus apa lagi? Oh, beriman. Terus nanti kita takwa deh, balikan deh. Kemudian apa lagi? Taib, tulis. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, inti dari akhlak itu cuma 3. 1, yang pertama adalah tolaqatul wajh. Yang kedua, badlul ma'ruf. Yang ketiga, kaful adha. Ini intinya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Akhlak nggak akan jauh dari ini. Jadi iman sempurna yang membuat orang berakhlak itu tidak akan membuat dia keluar dari 3 hal ini. Yang pertama, tolaqatul wajh, artinya wajah yang berseri-seri. Itu ciri orang berakhlak.
Keun we keriut, nyeri huntu apapun, seri pokoknya mah, senyum. Contoh. Toger sorangan seserian. Tapi ketika berjumpa dengan orang bersih. Ya. Taib. Kita cek batur gara-gara pandemi ya. Taib, badlul ma'ruf. Yang kedua apa? Selalu melakukan kebaikan. Badlul ma'ruf itu. Apapun, kapanpun, dimanapun. Ya, badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf. Selalu melakukan kebaikan. Gak pernah berhenti, apapun itu. Yang kecil, yang besar, yang mudah, yang sulit, apapun. Pokoknya berbuat baik. Itu ciri orang berakhlak. Gak pernah nahan diri. Tolong orang, tolong. Ada yang minta bantuan, bantu. Terus apa lagi? Ada orang yang lagi kasusahan, kita berusaha membantu dan membahagiakan dia. Ada yang seni dibahagiakan. Terus apa? Melunasi hutangnya. Toh eta yang ditunggu-tunggu. Melunasi hutang. Baik. Dan itu sunnah yang banyak ditinggalkan. Betul. Di antara hadis yang menunjukkan bahwa membantu orang menyelesaikan hutangnya itu bisa menyebabkan, ya di dalam hadis itu bisa menyebabkan apa? Orang masuk surga terbebas dari neraka. Ada seseorang yang memang dia meminjamkan uang dan sukanya meminjamkan uang, bukan rentenir. Jadi kalau ada yang butuh dipinjamkan. Nah ketika gak bisa bayar, kalimatnya cuma satu, lewati, hapuskan hutangnya. Semoga gara-gara itu Allah menghapuskan kesalahan kita dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah, dibebaskan dari neraka. Baik, ya, itu urusannya di belakang nanti. Hitung-hitungan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, dan ini pun yang penting, dan ini ciri ahlul Quran yang berakhlak, kaful adza, menahan untuk tidak menyakiti orang lain. Untuk tidak menyakiti. Ini penting jamaah. Dan ini tanda kebaikan. Ngajak-ngajak naon itu. Baik. Apapun yang bisa menyakiti orang kita hentikan. Iya. Makanya, ya masih kena hurung sih. Fadhal. Baterai apa? Enggak, ini kepencet sih kan mana? Kepencet. Baik. Apapun yang bisa menyakiti orang itu dihindarkan. Makana, nasihat. Sekali lagi ini mah nasihat. Sekali lagi ini nasihat. Suara bising yang mengganggu orang lain hilangkan. Hilangkan. Nasihat ini mah. Harus disampaikan. Baik. Oh, Masya Allah. Oh, yang penuh kenangan itu ya. Nah, jangan hindarkan. Karena itulah tanda orang yang berakhlak dan itu mengisyaratkan pemahamannya terhadap Al-Quran baik. Jadi nggak berat untuk menghilangkan seluruh gangguan buat orang lain, nggak berat, gampang, hilang. Dan jika hilang salah satu, ya tolaqatul wajhi nggak ada, badlul ma'ruf nggak ada, atau kaful adza nggak ada, maka tidak disebut berakhlak baik. Enggak. Harus ada semuanya. Baru seseorang berakhlak. Dan itu menunjukkan Imam benar baterainya nih. Allah syukur. Dan itu menunjukkan bahwa apa? Seseorang baik pemahamannya terhadap Al-Quran Al-Karim. Ahlul Quran. Ya. Jadi poinnya naon wae tadi? 1, tilawah, tadabbur, amal dengan hukum, takhalluq bil Quran, dengan Al-Quran. Itulah ahlul Quran yang imannya akan bertambah dikarenakan Al-Quran Al-Karim. Kandungan, kata Syekh tadi, kandungan Al-Quran Al-Karim membuat keimanan seseorang bertambah. Dan itu yang akan terjadi jika syarat-syarat yang disebutkan tadi terpenuhi.
Coba kita baca, ya. Kata Syekh, kita baca terjemahannya saja ya. Orang yang membaca kitabullah dan merenungi ayat-ayatnya juga memikirkannya, niscaya akan menemukan ilmu dan pengetahuan yang dapat memperkuat keimanannya serta menambah dan berkembang. Ya. Jadi apa yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika membaca Al-Quran apa? Tulis. Ilmu atau kasih garis bawah. Yang akan didapat ketika membaca Al-Quran itu ilmu. Al-ilm. Coba diulangi non. Al-ilmu. Ilmu tentang apa? Coba. Ilmu tentang apa? Masya Allah. Sanes eta Iya, di situ disebutkan ilmu itu bisa memperkuat keimanan. Tapi yang bisa memperkuat keimanan, ilmu apa? Coba. Hah? Taib. Itu penjabaran. Tapi bisa disimpulkan pada satu poin. Ilmu tentang Allah. Tulis. Ilmu tentang Allah. Dan ini ilmu terpenting yang bisa didapatkan oleh seseorang. Kan Al-Quran datangnya dari Allah dan Allah sedang bercerita tentang siapa? Tentang dirinya. Nabi-nabinya, keputusan-keputusannya, janji-janjinya, azab-azabnya, semua tentang siapa? Allah. Iya, coba antum perhatikan dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Siapa yang sedang dibicarakan oleh Allah? Dirinya sendiri. Coba lihat, makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Quran dari awal sampai akhir itu semuanya tentang tauhid. Semuanya. Tulis. Kata Ibnul Qayyim, Al-Quran itu seluruhnya tentang apa? Tauhid. Al-Quran sama dengan tauhid. Kemudian dijelaskan sama Ibnul Qayyim. Kenapa tentang tauhid? Pertama, Allah berbicara tentang sifatnya. Kemudian kedua, Allah berbicara tentang kewajiban hamba-hamba untuk beribadah. Ketiga, Allah berbicara tentang kewajiban dakwah kepada tauhid. Ngajak orang kepada tauhid. Keempat, Allah berbicara tentang hukuman bagi mereka yang menentang tauhid. Kelima, Allah berbicara tentang mereka yang mentaati Allah dalam masalah tauhid dan janji-janji. Semuanya tentang tauhid. Ya. Makanya ilmu yang bisa menambah keimanan ya ilmu tentang Allah. Semuanya tentang ini. Makanya belajar tauhid. Penting. Taib. Kenapa penting? Kan kata antum penting tadi. Nah, sebutkan alasan lainnya. Itu intinya. Dalilnya. Ini atuh. Ke dalil atuh. Masa nggak pakai dalil? Ayo, Pak Sekjen. Hilaf atau khilaf? Oh, hilaf. Fadhal begitu. Sok dibantusan. Fadhal. Kumaha itu? Oh, menuju Malerian sok gitu. Nah, diantos. Antum sudah ketemu? Oh, enggak apa-apa, sok. Waktu kita juga panjang insyaallah. Fadhal. Silakan. Pokoknya intinya apa? Utusan Allah, hamda dan utusan Allah, terus hamba Allah, wa ruhum minhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, terus Nah, sudah ditulis? Hadis riwayat siapa? Bukhari Muslim. Masya Allah. Taib. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluhu wa ruhum minhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam
wa anal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Rasulullah SAW. Jadi itu syarat yang memasukkan antum masuk ke dalam surga. Cik, diulang. Syahadat la ilaha illallah. Taib. Kedua, Isa, bersaksi bahwa Isa hamba dan Rasul Allah dan seterusnya. Kalimat Allah dan ruh darinya. Kemudian yang ketiga, surga neraka itu ada. Jadi jangan pernah mengatakan jika surga dan neraka tak pernah ada. Oh, langsung ingat kemana tuh? Aduh. Dan itu kalau disadari itu kalimat kufrin. Itu kalimat kufur itu. Dia mencoba membawa kita kepada apa? Kepada keyakinan bahwa ya bisa jadi surga dan neraka itu nggak ada. Andaikan kalau nggak ada, coba. Udah kita hidup di dunia selesai, mati beres. Iya. Padahal yakin surga neraka ada itu bagian dari apa? Syarat masuk surga. Dan kalau kita yakin surga neraka ada, Isa itu hamba Allah dan seterusnya, kemudian bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, Allah akan masukkan kita ke dalam surga apapun amalan yang kita kerjakan. Dan semua ini jamaah, semua ini adalah hasil atau bentuk tauhid. Syahadat ada tauhid di dalamnya. Nabi Isa utusan Allah itu bagian dari apa? Dai tauhid untuk menyampaikan tauhid. Yang terakhir apa? Ini tempat balasan bagi ahli tauhid, surga. Dan bagi mereka yang menentang tauhid, balasannya neraka. Semuanya tentang tauhid. Makanya nggak ada yang bisa menambah keimanan melebihi tauhid, nggak ada. Itu sebabnya Nabi pertama tahu, baru yang lain. Boleh dilewat tauhid? Hah? Jadi misalkan kasih pilihan fikih, tauhid, mana dipelajari? Jadi berurutan ya, maksudnya nggak berbarengan. Pilih yang mana? Tauhid. Karena fikih akan menjadi sesuatu yang tidak berguna kalau tauhidnya rusak. Percuma. Tauhidnya harus benar. Baru fikih. Ya, baru fikih, baru apa lagi setelah itu? Muamalah, Masya Allah. Tekan muamalah. Padahal ada hal lain selain muamalah. Dan muamalah bagian dari fikih. Terus, selain fikih, naon? Adab. Terus selain adab apa? Ya adab akhlak kita tak kene. Selain adab apa? Sirah misalkan. Dan seterusnya dari ilmu-ilmu Islam. Dari ilmu Islam. Ya. Wallahu ta'ala. Baik. Sampai situ jelas ya? Sampai di situ jelas? InsyaAllah. Kita lanjutkan. Kemudian lanjutannya. Ikhwah sekalian rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Di paragraf berikutnya, Syekh di situ menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah dan seterusnya. Panjang itu disebutkan oleh Syekh. Ya, halaman 41, ana harap bisa dibaca oleh antum semuanya. Kemudian juga halaman 42. Ya, halaman 42. Allah memberikan, coba di paragraf terakhir itu di halaman 42. Dia memberikan perumpamaan, berbagai perumpamaan, meragamkan dalil dan bukti-bukti dan seterusnya, menjawab syubhat yang dilontarkan musuh-musuh Allah dengan sebaik-baik jawaban dan seterusnya. Itu yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga mereka yang berpegang kepada Al-Quran selamat imannya, yang lepas tidak selamat. Hanya gara-gara apa? Meninggalkan Al-Quran. Makanya ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim mengungkapkan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kaumnya itu menyia-nyiakan Al-Quran. Coba yang hafal Al-Quran. Inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu surat apa, ayat berapa? Masya Allah. Cik. Wah, juz 29. Masya Allah. Luar biasa. Fadhal.
Suratnya diawali dengan huruf F. Al-Furqan. Masya Allah. Sudah dibantu tuh, sok dicari. Oh, Masya Allah, ayat ke-30. Berarti antum yang baca. Makanya kalau cari ayat, biarin dulu supaya bisa baca. Atau langsung dipaham. Ya. Apa bunyinya? Fadhal. Wa qala ar-rasulu inna qaumi. Masya Allah. Terjemahannya artinya? Nah, itu harus ada yang diberikan catatan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbi, kenapa terjemahannya Tuhan? Artinya Rabb apa? Enggak arti makna Rabb. Maksudnya yang ketika Allah mengatakan Rabbul Alamin atau hambanya mengatakan Rabbi. Coba, kalau Tuhan itu sesembahan, betul. Rabb itu kenapa? Oh, murad. Oh iya. Siap, Masya Allah. Tuhan itu sesembahan, Rabb itu memang Tuhan. Cuman makna Rabb itu bukan mengacu kepada makna itu ketika disebutkan. Ada makna khusus apa? Apa coba? Tadi sudah disebutkan. Ada 3 makna. Nah, itu sudah benar maknanya, tapi sebutkan bahasa Arabnya. Yang pertama apa? Khaliq. Makna Rabb itu Khaliq. Pertama. 2, Razik. Yang ketiga, Mudabbir. Jadi terjemahkan saja kata Rabbi, ya Rabbku, wahai Rabbku. Yang mana kandungan maknanya adalah wahai penciptaku, wahai pemberi rizkiku, wahai Mudabbir apa artinya? Masya Allah, dapat hadiah nih, berhak nih dapat hadiah. Fadhal kasih. Masya Allah. Udah dapat belum? Pak Haji sudah dapat? Alhamdulillah. Bisa bagi 2. Mudabbir, ya. Mudabbir itu yang mengatur, yang mengurusi segala sesuatu. Itu makna Rabb. Dan Rasul, maksudnya Rasul kita Muhammad SAW, itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu menjadikan Quran ini mahjur. Apa artinya mahjur? Ditinggalkan. Cara meninggalkannya dengan cara apa? Yang paling sering dilakukan oleh hamba Allah dengan tidak membacanya. Persis sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau dengar, yang tidak mau baca. Persis gak ada bedanya. Meskipun antum mengaku beriman kepada Allah. Baca. Gak ada bacaan yang lebih penting dari Al-Quran. Tidak ada. Dan kalau tidak, antum berarti sedang menyia-nyiakan kitabullah. Kelas. Sudah antum belajar akidah, iya. Misalkan ya. Bukan antum saja. Belajar fikih, iya. Muamalat, iya. Tapi baca Quran enggak. Buat apa? Iya. Meninggalkan Al-Quran menunjukkan antum itu tidak punya perhatian besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sedang antum ibadah itu siapa? Iya. Yang sedang antum amalkan itu perintah siapa? Karena antum Qur'annya saja tidak dibaca. Maka seseorang, kata Abdullah bin Mas'ud ya, bahwa ikatan antara dia dengan Allah itu terlihat dari tilawatul Qur'an. Seseorang hubungannya baik sama Allah atau tidak itu terlihat dari qiraatul Qur'an. Kalau qiraatul Qur'annya baik, berarti hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling gampang, Makanya sekarang Anda sering lihat sekarang, alhamdulillah, beberapa orang tuh nggak malu sekarang di atas motor ngaji. Ya di perapatan, keluarin mushaf atau ngeluarin HP ngaji. Dan Anda sering lihat
berkali-kali. Di perempatan sambil kita itu murojaah hafalan. Baca surat Ar-Rahman. Pernah ningali sekali. Jangan nanti, oh Masya Allah katanya. Dia sedang menjalin hubungan sama Allah. Dan itu ciri manusia yang baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh beraktivitas, fadhal. Mau jalan jauh, misal kalau antum hobi touring, silahkan. Tapi Quran jangan ditinggalkan. Ini ada kadang-kadang kita mau baca Quran di malam Jumat. Terus hari apa lagi? Kita hari Jumat misalkan ya. Al-Kahfi unggul nih. Atau hari tertentu misalkan lagi santri-santrinya lah gitu. Nah giliran safar, poho. Safar nggak baca. Emang Nabi melakukan itu? Enggak. Nabi tetap baca Al-Quran. Iya. Maka itu menentukan baik atau tidaknya keimanan antum. Dan Al-Quran Allah jadikan sebagai alat untuk meneguhkan keimanan. Ada dalilnya. Tulis. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-102. An-Nahl ayat yang ke-102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus mir rabbika bil haqq." Katakan sama hamba-hamba Allah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, oleh Ruhul Kudus. Jadi dibawa oleh malaikat Jibril. Bil haq, dengan sebenar-benarnya. Artinya turunnya tidak ada masalah sama sekali. Maksudnya tidak seperti yang dituduhkan sebagian makhluk, sebagian manusia. Oh Jibril salah dan seterusnya. Enggak. Bil haq kata Allah. Benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Lilladzina liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Untuk meneguhkan hati orang yang beriman. Tulis. Quran itu diturunkan satu, itsbatul iman. Untuk meneguhkan keimanan. Kemudian yang kedua apa? Ayo. Yang kedua apa? Petunjuk. Hudan. Petunjuk. Yang ketiga apa? Busyra lil muslimin. Busyra. Busyra itu artinya kabar gembira. Jannah, surga, pertolongan, semua. Kabar gembira bagi mereka yang mau apa? Menjaga keimanan, mengikuti petunjuk, maka kabar gembira yang terakhir bagi mereka. Antum di dunia paling senang kabar gembira apa? Ana bantu. Duit, intinya mah duit. Dapat untung. Kabar gembira kedua apa? Anak kelahiran, sudah punya anak itu anugerah. Yang ketiga apa? Perempuan. Iya, diterima, anak diterima. Kabar gembira pisan itu dia. Dia mau sama anak. Oke, taib kabar gembira. Tapi Allah itu menawarkan seluruh kebahagiaan kabar gembira yang bisa didapatkan oleh manusia. Di surga ada anak, di surga ada istri, di surga ada harta, di surga ada seluruh kenikmatan tanpa ada yang melarang antum. Nu nyarek. Istri antum di surga berapa? Banyak itu seberapa? Hah? Kira seberapa? Berapa? Satu biangna. Oh, satu biangna. Kela. Sebentar, diklarifikasi lah. Biangna naon maksudnya? Yang satu istri di dunia. Kalau istrinya 4 di akhirat 4. Masuk surga semua 4. 4-4-nya dengan suaminya. Selain para bidadari, istri-istri dari kalangan bidadari. Berapa? 70 plus. Plusnya bisa banyak. Bisa banyak plusnya. Tapi yang pasti 70. Ada 72 dalam riwayat disebutkan. Itu pada dari pembahasan. Karena di surga tidak ada cemburu. Surga nggak ada cemburu. Dicabut. Permusuhan, kebencian, kekesalan. Iya. Kecemburuan hilang semuanya. Tapi bagi siapa jamaah? Bagi siapa? Bagi ini nih. Mukmin di atas hidayah, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, baru mereka berhak mendapatkan kabar gembira.
Sudah sebentar kita hidup di dunia ini, ngapain? Sebentar, nggak lama. Antum sibuk cari nafkah, boleh. Tapi ingat, tempat berhenti, tempat kemudian antum menetap itu bukan di sini. Di akhirat. Dan ada jalannya. Jadi jangan menyimpang dari jalan itu. Emang antum pikir para sahabatnya kerjanya ibadah semua? Enggak. Mereka beraktivitas, tapi tujuannya sama, tujuannya jelas. Jannah. Apapun yang bisa mengantarkan mereka ke surga, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Apapun itu. Makanya pilih dari sekarang. Antum suka apa? Coba, ana mau tanya. Ini bukan ria ya. Antum suka amal kebaikan apa? Cik antum. Quran. Antum. Saum. Antum. Antum pasti beramal. Apa aja? Pasti beramal antum. Yang antum suka apa? Yang paling suka di antara yang mungkin ya biasa-biasa aja. Tapi yang paling disukai apa? Sedekah. Taib antum. Pandi. Sedekah antum. Quran antum. Membantu teman. Masya Allah antum. Nikah. Menuntut ilmu. Antum apa itu? Oh Masya Allah. Yang di belakang kamera antum. Saum. Masya Allah antum. Oh Masya Allah. Pak Ajis. Kebaikan apa yang antum paling cintai? Nah. Hah? Berjualan. Itu bagi antum kebaikan. Kenapa? Bisa menafkahi plus memenuhi orang yang baik-baik. Oh, mumtaz, Masya Allah. Intinya itu, berjualan untuk tujuan lain. Itu jadi kebaikan antum. Iya antum. Saum, Masya Allah. Ali mana? Oh Ali, afwan Ali. Fadhal antum. Quran kayaknya kalau Ali. Oh sholat, Masya Allah. Antum? Antum? Sedekah. Pegang, jangan lepas. Karena itu yang akan mengantarkan antum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pegang. Apapun yang antum kerjakan, suka saum-saum. Gak perlu mengerjakan semuanya, karena antum gak diminta. Betul gak? Antum hanya diminta apa? Istiqomah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad tulis. Ini kaidahnya dari Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu. Istaqimu walan tuhsu. Walan tuhsu. Kata Rasulullah, istiqomah saja dalam ibadah atau dalam salah satu ibadah, karena kalian tidak akan sanggup mengumpulkan semua kebaikan. Enggak, istiqomah saja salah satu, beberapa di situ istiqomah. Dan yang diminta oleh Nabi kemudian, qaribu wasaddidu. Qaribu. Kalian mendekat saja sama Allah. Mendekat. Gimana caranya? Dengan sedekah, dengan sholat, dengan saum, dengan membantu orang lain. Semuanya. Dakwah dan seterusnya. Wasaddidu. Tapi kata Allah, kalian tapi harus benar. Harus benar apa? Amalannya. Jangan yang ngaco, mendekat. Jangan sama yang ngaco. Ada yang sama yang ngaco? Contoh? Pasti bid'ah. Wes lah eta hiji. Terus selain itu apa? Saumutih, Masya Allah. Supados sakti. Supados tiasa turing di Aceh dugi ke Papua. Menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Kayak gila, mengharamkan yang haramnya benar itu mah. Antum bilang coba diulang dulu. Kayak puasa kayak tasawuf nih. Ah. Kan terkadang mengharamkan makanan Yang halal. yang halal. Terus? Mengharamkan yang Tadi mah Pak Gujun. Tadi mah mengharamkan yang haram. Benar itu mah. Maksudnya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu yang maksud. Betul. Betul. Makanya harus benar. Harus benar, jangan salah. Itu yang antum maksud. Maksudnya jangan keliru. Jangan sampai yang haram jadi halal, halal jadi haram. Itu. Nah itu yang diminta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Terus ketebak lah. Yang penting apa? Yang penting antum istiqomah di atas satu jalan. Ya, yang benar. Maka antum berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah.
Masya Allah. Tambahan dalil. Ya. Tapi syahidnya dalam ayat yang Anda sebutkan tadi bahwa Quran itu memang untuk meneguhkan dan mengokohkan keimanan. Tidak ada iman yang kuat tanpa Al-Quran. Nggak ada. Makanya kalau sekarang kita bicara bertambah keimanan, tapi kemudian nggak baik hubungannya sama Al-Quran, ya sudah, percuma. Belajar kitab ini sampai selesai juga nggak ada gunanya. Karena hubungannya dengan Al-Quran buruk. Nggak mungkin bertambah keimanan. Yang bisa menambah keimanan siapa? Allah. Kemudian hubungan antum sama Allah nggak baik, gimana? Oh Ustaz, ana mah sholat. Betul antum sholat. Tapi kan hubungan sama Allah bukan hanya sholat. Betul tidak? Qiraatul Quran di antara hubungan terkuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat atau siapapun lah salafus soleh, kalau lihat sirah mereka, pasti mereka itu hubungannya dengan Al-Quran sangat baik, pasti. Pasti. Kita nggak bicara sunnah dulu ya. Yang pertama terlihat itu Quran. Hatam sekian hari, ada yang ratusan ribu kali menghatamkan Al-Quran di rumahnya. Bukan di tempat lain, di rumahnya. Ada namanya Ayyash, Abu Bakar ibnu Ayyash, salah satu ahli Quran ya, mufassirin. Beliau mengatakan, aku menghatamkan hampir berapa? 14.000 kali atau berapa? Di pojokan rumahnya. Jadi pojokan rumahnya itu hitam. Gara-gara kebanyakan dipakai nyender. Untuk menghatamkan Al-Quran. Sekian belas ribu kali di pojok itu aku menghatamkan Al-Quran. Kumaha itu. Quran lagi itu hidung-hidung acan kita masih mulus itu. Mulus. Plastik ini. Dipajang. Wah. Ini ada. Kadang-kadang mengagumkan susunan urutan kitabnya mengagumkan. Bersih, rapi, tanda tara dibaca. Eta musibah nama. Iya. Kalaupun sobek dibuka Quran ini sobek ku budak dijojoek. Masya Allah. Ya. Baik. Makanya Al-Quran itu dijadikan oleh Syekh Abdul Razak sebagai poin yang pertama. Untuk menambah keimanan. Berarti sekarang Anda mau tanya sama antum. Kalau kemudian antum merasa misalkan ya, hubungannya belum baik dengan Al-Quran. Dari segala macam sisi dan segi harus mulai dari mana? Kadang ada orang yang gak suka baca Al-Quran karena merasa bacaannya gak bagus. Pabalelol gitu. Ya, berarti harus mulai dari mana? Niat, jelas niat. Itu mah inti semuanya ya. Semua amalan niat. Yang kedua apa? Memperbaiki bacaan, tahsin. Tapi ingat, tahsin itu bukan poin terpenting tentang Al-Quran, bukan. Masya Allah. Baik, tahsin. Itu kembali kepada perintah Allah tadi dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Itu dalilnya. Antum kudu belajar tahsin. Al-Muzammil ayat berapa tadi? 4. Warattilil Qur'ana tartila, tahsin. Perbaiki. Antum cari tahsin di mana aja sekarang gampang. Hah? Oh, sepi minat. Berarti tanda apa? Ada masalah dengan iman, itu jelas. Sarua bahasa Arab kayak sarua. Belajar bahasa Arab ramai pertamana. Kadituna afwan, udur, bubar. Sama masalahnya di iman, Bukan masalah lain, bukan masalah bisnis, kerja, udur syar'i, enggak. Semuanya iman. Hoream intina mah eta. Ya. Berarti yang berikutnya setelah tahsin apa? Sebelum itu, sebetulnya ada yang terlewat ya. Oleh kebanyakan orang apa? Dawam dulu. Orang yang mendawamkan baru bisa menghafal. Kadang-kadang hanya dengan sekedar mendawamkan, terus saja diulang. Cek, Anda mau tanya. Antum hafal surat Al-Ikhlas dan gak pernah bisa lupa gara-gara apa? Dawam.
Salat, Al-Ikhlas. Benar? Iya. Cik atuh dawam nate surat Al-Baqarah. Antum gak akan lupa. Ya, ada satu dosen anak dulu orang Indonesia bilang, ana hafal surat Al-Kahfi hanya gara-gara setiap malam Jumat ana baca surat Al-Kahfi. Ana nggak niat ngapalin. Dulu kata beliau, nggak niat ngapalin, tapi gara-gara diulang-ulang wae unggal malam Jumat hafal. Begitu juga yang suka baca surat Yasin malam Jumat. Oh, narelang mushaf tutup. Yasin terakhir. Betul nggak? Dawam. Baru setelah itu ngapalin. Al-hifz. Baru menghafal. Hafalkan. Dan ketika seseorang menghafal Al-Quran, mulia tidak? Mulia. Apa kemuliaan yang akan dia dapatkan? Sebutkan satu saja. Banyak. Tapi sebutkan satu. Setiap ketika dia berjumpa dengan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rattil wartaqi." Baca dan naiklah engkau dalam surga. Fa inna manzilataka, kedudukanmu itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca, yang engkau hafal. Berarti kalau dari awal sampai akhir, ujungnya di mana? Hah? Ya benar, surat 114. Ujung ayatnya. Sampai di situ, berarti kedudukan antum yang paling tinggi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru orang akan mudah apa? Tadabbur. Belum selesai. Itu belum beres itu rentetan ini. Yang kemudian menjadi hasil tadabbur apa? Amal. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Jadi produk iman yang baik teh melalui Al-Quran apa? Amal. Dan Al-Quran itu sama sekali tidak akan memberikan efek dan dampak kepada seseorang. Kecuali syarat-syarat ini terpenuhi. Tulis. Jadi benar-benar gak akan ada dampaknya sama sekali. Bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali syarat ini terpenuhi. Di dalam surat Qaf ayat yang ke-37. Surat Qaf ayat yang ke-37. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada peringatan yang bermanfaat. Bagi siapa? Kata Allah, liman kana lahu qalbun. Yang pertama, bagi yang punya hati. Apa yang dimaksud dengan punya hati? Punya perasaan? Bukan. Apa coba? Hah? Satu, hatinya hidup. Apa ciri hati yang hidup? Apa ciri hati yang hidup coba? Jemaah. Tersentuh oleh Al-Quran. Bergetar seperti para sahabat. Bergetar. Itu yang punya hati. Hatinya hidup. Satu. Kemudian yang kedua apa? Ayo, Fi. Wah, ali teuing atuh Qur'an eta mah. Leungit deh. Wa alqas sam'a. Kemudian menggunakan apa? Itu poin penting. Kasih garis bawah tuh. Pakai telinganya, pakai pendengarannya. Kenapa pendengaran penting? Kenapa pendengaran penting? Hah? Karena pendengaran itu pintu masuknya apa? Ilmu ke dalam hati. Makanya perintah Allah ketika dengar Al-Quran apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Dengar, perhatikan, kemudian diam. Makanya ini harus dipakai. Karena banyak orang gak pakai ini. Punya telinga. Telinganya berfungsi tapi gak dipakai. Masuk, kadang-kadang masuk tapi atau bahkan gak masuk sama sekali. Mantulnya kunaon ku HP tah. Ya weh ayo. Bener. Bukan mencatat kan, kalau antum-antum kan mencatat. Oh, catat. Ana mah yakin antum mencatat. Baik. Iya. Tapi itu membuat apa? Pendengaran antum mantul, gak masuk apa-apa. Percuma.
Gak berguna Al-Quran bagi orang yang punya pendengaran seperti itu. Jadi harus punya pendengaran, pakai. Jangan dianggurkan gitu, pakai. Yang ketiga, kata Allah apa? Ayo. Hah? Menyaksikan. Sebutkan ayat Al-Qurannya. Jangan artinya unggul. Lain undur. Undur mau mundur. Itu memerintah. Undur, saksikan. Bukan. Itu yang tadi. Wa huwa syahid. Dalam keadaan dia menyaksikan. Maksudnya dia melihat. Menggunakan penglihatannya. Dan kemudian menerima apa yang dia lihat. Jadi hatinya itu bukan hanya sekedar apa? Masuk, mencerna. Enggak. Apa yang dia masukkan ke dalam hatinya dari kebaikan itu, dia betul-betul yakini. Barulah Al-Quran menjadi bermanfaat bagi orang yang seperti itu. Kalau enggak, percuma. Ini syaratnya. Ya. Jadi kalau antum kemudian sekarang baru di level apa nih? Misalkan. Di antara level ini. Baru niat, la ilaha illallah. Panjang keneh atuh. Ana rasa mah di sini, antum di sini, mungkin. Ya, tahsin. Bagus, sudah 2 tingkat. Tinggal apa setelah itu? Dawam. Oke, dawam. Berarti setelah dawam apa? Hifz. Ingat, Allah hanya minta antum untuk bisa banyak membaca Al-Quran. Kalau mau hafal, hafalkan. Gak ada target. Antum jangan terbebani oleh target. Karena para sahabat Nabi menghafalkan Al-Quran dalam jangka waktu yang panjang. Gak seperti orang sekarang. Orang sekarang itu cepat, tapi gak ada faidahnya. Itu kebanyakan mereka. Betul faktanya. Hafal Quran, tapi kelakuannya gak seperti seorang penghafal Al-Quran. Apa? Akhlaknya enggak. Kemudian kebaikan Al-Quran itu gak tercermin dalam dirinya enggak. Oh, para sahabat hafal Qurannya lama. Belasan tahun kadang-kadang, tapi asar Quran ada di dalam perilaku mereka. Jadi nggak usah terbebani, jalani aja. Sehari sehalaman atau sehari setengah halaman, sehari seayat, nggak ada masalah. Karena antum akan dinilai dari apa? Niat dan usaha antum. Itu sudah cukup. Hafalkan sebisa mungkin. Setelah itu tadabbur. Nah biasanya orang yang menghafal itu menggabungkan dua-duanya. Itu yang dilakukan salafus soleh. Jadi lain ngapalkeun hungkul, enggak. Tapi mereka ngafalin sambil tadabbur, makanya lama. Agar tidak kehilangan waktu. Baru setelah itu kemudian disempurnakan dengan apa? Amal. Baru sempurna. Baru imannya terus bertambah. Taib. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Jamaah rahmatullah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita tutup. Fal yatafadhol. Fadhal. Menghatamkan dan membaca harus menghatamkan. Iya. Ya kan? Iya. Kan maksudnya untuk menerima makna tadi kalau kita buat sendiri ya. Kan kayak tadi belum belajar bahasa Arab sudah tidak tahu maknanya kan dari Tuhan aja rupanya pengertiannya beda berterjemahan kan. Iya. Nah baiknya sambil ada guru atau memang sendiri aja menghafal? Enggak, sambil ada guru. Kalau antum ingin memahami Al-Quran harus ada pembimbingnya. Iya, harus ada guru. Karena Al-Quran nggak bisa difahami dengan apa? Dengan akal. Bisa jadi terjemahan benar, tapi akal antum salah. Iya, untuk memahaminya. Makanya harus ada guru, harus ada bimbingan. Ya, nggak cukup dengan baca nggak cukup dengan baca terjemahan, enggak. Harus dibimbing. Karena Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang ayatnya jelas, ada yang mutasyabih. Ada yang ayatnya yang butuh penafsiran. Dan penafsiran itu kalau salah, tersesat kita. Makanya harus hati-hati. Ya, begitu juga dengan belajar memperbaiki bacaan juga sama. Antum kan kadang-kadang dengar murotal. Murotal we didengarkan. Gak akan lempeng. Karena Quran itu disampaikan kepada Nabi caranya gimana? Musyafahah. Disampaikan.
diajarkan, bahkan di akhir setelah turun nih, setelah berapa banyak turun, dievaluasi langsung sama Jibril. Di murojaah langsung supaya benar bacaannya. Begitu juga dengan kita. Kita lebih pantas untuk melakukan itu. Makanya sabar. Antum belajar tahsin urusannya sodai, dodai, sabar. Ai salah mah ya salah, sudah, perbaiki. Karena setiap huruf yang antum keluarkan jadi kebaikan. Terus sabar sampai benar. Ketika sudah benar tugas antum belum selesai. Baca yang banyak. Kemudian tadabbur, kemudian amal. Maksudnya? Yang mengajarkan, apakah hanya memperbaiki bacanya saja atau menafsirkan? Semestinya harus sambil menjelaskan, semestinya. Tapi kan fokus kadang-kadang begini. Bacaan kacau ya, bacaan yang harus diperbaiki. Baru setelah itu masuk ke dalam inti apa yang dikandung oleh Al-Quran Al-Karim. Pasti begitu prosesnya. Tahsinnya sudah, setelah itu apa? Menghafal atau sambil kemudian menjelaskan. Itu step yang pasti dilalui. Karena Al-Quran gak hanya difahami, kemudian ditadaburi, kemudian diamalkan. Wallahu a'lam. Fadhal. Ya. Kalau karena kelalaian dan keteledoran kita dosa. Dan Rasulullah SAW dalam hadis itu mengatakan bahwa yang seperti itu adalah ni'matun jahadaha. Itu kenikmatan yang diingkari oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sendiri karena dia tidak menjaga, padahal Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada apa? Unta yang diikat. Udah dikasih tahu sama Nabi, maksudnya jaga, ikilha, jaga, ikat dengan baik. Itu butuh usaha, butuh. Kemudian kita lalai. Berarti kita menyia-nyiakan apa? Kenikmatan Allah. Dan menyia-nyiakan kenikmatan Allah tanda kita tidak bersyukur dan itu dosa. Makanya ada konsekuensi dari baca menghafalkan Al-Quran tuh. Ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Terus menjaga. Sampai kapan? Sampai meninggal. Terus menjaga. Kalau tidak dosa. Ayo kita mah enggak sulah. Kulhu. Enggak. Iya. Antum bisa jadi mengambil pilihan yang seperti itu. Tapi ingat, berarti antum memilih bagian terkecil dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan antum. Antum ingin yang terbaik atau yang ecek-ecek? Ya ecek-ecek juga nikmati Allah, Ustaz. Betul. Tapi ingat, di saat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bangkit, dihitung amalnya, maka dia akan menyesal. Itu kata Nabi. Dia akan menyesal bahwa dulu kenapa dia tidak menyempurnakan amal solehnya. Karena apa? Karena melihat balasan Allah atas amal soleh. Dan itu adalah siksaan bagi kita nanti. Ya antum sekarang aja lah nyesal gitunya. Ada orang ngambil kesempatan padahal kita juga diberikan kesempatan yang sama. Terus dia sukses, anggap seperti itu. Nyesel gak? Baheula teh urang tawaran teh. Coba dulu nyesel. Nah apalagi nanti di akhirat. Antum punya waktu yang sama, tempat yang sama, kesempatan yang sama. Tapi antum menyia-nyiakan kesempatan. Ternyata balasannya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nyesel nanti di akhirat. Ya, Allah taala alam bisawab. Fikum barakallah. Fadhal Bani. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Ya, yang terbaik adalah yang paling maslahat bagi kita. Bagi mereka yang belum faham, maka mencoba memahami Al-Quran itu yang terbaik. Bagi mereka yang sudah faham, ya sudah tidak perlu tadabbur dan seterusnya. Karena memang kebiasaannya tadabbur, maka qiraah yang paling diutamakan. Itu sebabnya kenapa para ulama puluhan kali dalam satu bulan. Kenapa? Karena tadabburnya mereka hampir setiap hari, fahamnya jelas sudah faham. Yang mereka kejar adalah pahala dari setiap huruf yang mereka baca di dalam Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i 60 kali. Al-Imam Bukhari 3 hari sekali. Di bulan Ramadan 3 hari sekali. Ada yang di bulan Ramadan, ya seperti Imam Syafi'i, berarti sehari 2 kali sampai 60. Sehari 2 kali, kumaha. Iya, mungkin kata para ulama bagi kita sulit. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa dan menikmati qiraatul Quran, apa sulitnya? Ya
Iya, mereka sudah hafal Al-Quran seperti kita hafal surat apa? Al-Ikhlas. Cik, baca surat Al-Ikhlas ya 100 kali ya sehari. Bisa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Imam Syafi'i Al-Baqarah sih kayak gitu. Sampai akhir Al-Quran Al-Karim. Makanya berbeda-beda. Para ulama pun tidak memaksa, maksudnya matok, harus khatam sekian kali. Enggak ada aturan itu. Tapi mana yang bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, maka itu yang dilakukan. Jadi meskipun kemudian enggak khatam nih dalam 1 bulan, tapi tadaburnya kemudian mengamalkannya kuat, itu sudah lebih dari cukup. Karena itu yang akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi kita. Wallahu ta'ala. Fadhal, satu lagi, karena Ana harus bergeser lagi ke tempat lain. Hah? Oh, bareng kemana? Ana mah ke tempat lain. Itu. Fadhal, antum nggak katakan tadi. Dua lah, fadhal. Bolehkah kita mendengarkan Al-Quran daripada musik? Iya. Itu menjadi kebiasaan banyak orang. Tapi yang harus diingat juga, sebetulnya bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh mendengarkan Al-Quran di tengah-tengah aktivitas. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Bahwa apa yang dibacakan misalkan dalam murattal, itu diperhatikan dan kemudian disimak. Sanggup nggak sambil melakukan sesuatu melakukan itu? Kalau sanggup boleh. Karena Quran itu diturunkan dan kemudian diperdengarkan untuk apa? Untuk disimak. Difahami. Dan kemudian ketika dibacakan kita tuh diperintahkan diam. Diam. Makanya itu yang harus dipertimbangkan. Makanya kalau misalkan mau mendengarkan, satu, kalau bisa ya sambil menyimak. Memperhatikan. Kalau sanggup lakukan. Kalau enggak jangan. Karena tadi dianggap apa? Menyia-nyiakan, meninggalkan. Mahjura tadi. Dalam surat apa? Al-Furqan ayat berapa? 30, Mumtaz. Ya. Dan kemudian apa? Ketika seseorang cinta untuk mendengar Al-Quran, maka semestinya dia menyisihkan waktu khusus untuk melakukan itu. Jangan di tengah-tengah aktivitas. Iya. Pengantar tidur juga sama. Cok, orang yang pengantar tidur, apa yang terjadi? A'udzubillah, langsung. Betul nggak? Beres. Sahih. Terus faidah murattalnya apa? Yang diinginkan oleh Allah terjadi nggak? Enggak. Justru kita sebenarnya sedang menyia-nyiakan bacaan Al-Quran. Matiin, selek, udah. Kalau mau khususkan waktu, ya. Sambil nyetir bisa nggak? Bisa sambil nyetir memperhatikan. Tapi sambil kerjakan tugas, laporan, bisa tuh. Fokusnya di mana? Di sini, nggak di sana. Dan itu dosa. Jangan lakukan itu. Tujuannya baik. Ya kita tidak mengingkari tujuannya, tapi ingat caranya harus benar. Ketika bisa dilakukan, alhamdulillah. Ketika tidak, maka yang terbaik dan yang lebih baik adalah tidak mendengarnya. Karena justru bukan jadi baik, jadi dosa. Allah Ta'ala alam. Fadhal, yang terakhir. Apakah kita membaca Al-Quran di dalam handphone ada keberkahan? Contohnya ketika kita safar, kita tidak membawa mushaf, dengan pertimbangan khawatir tertumbuk dalam tas. Iya. Betul. Yang kedua, karena kita sudah tidak punya wudu gitu betul. Apakah gimana kalau misalkan bacanya dari HP? Jawabannya, membaca Al-Quran dari HP keberkahannya sama seperti membaca Al-Quran dari mushaf. Tapi hukum HP sama mushafnya berbeda. Maksudnya aplikasi yang ada di HP dengan mushafnya berbeda. Yang di mushaf itu berbeda. Bedanya apa? Yang mushaf tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Dalam pendapat sebagian ulama tidak boleh disentuh tanpa wudu. Adapun HP berbeda. Tapi qira'atu kalamillah, ayatillah yang ada di HP itu sama saja. Seperti ketika antum membacanya dari Jadi itu bedanya. Dan itu diantara nikmat Allah untuk kita semuanya. Iya. Jadi kita bisa baca Al-Quran di mana? Dalam keadaan apa saja. Seperti misalkan antum megang HP aplikasi Al-Quran, harus wudu nggak?
Kata para ulama enggak. Enggak harus wudu. Meskipun membaca Al-Quran itu sangat-sangat dianjurkan untuk punya wudu. Karena bentuk dari zikrullah, dan Nabi kalau berzikir itu pasti punya wudu. Beliau senang ketika punya wudu baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Beda jadi hukumnya ya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan jamaah rahmatin Allah Subhanahu wa taala sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menjaga kita, antum semuanya, ya, dan senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, hidayah yang hak, dan semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini di dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.